Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi kimia. Pertama-tama, kita perlu mengetahui dulu apa-apa saja fasa yang ada pada persamaan reaksi kimia, ya. Fasa yang terdapat pada persamaan reaksi kimia. Ini ada 4 fasa. Yang pertama adalah disimbolkan dengan S, yaitu solid, ya, atau padat. Kemudian ada L, yang dimaksud adalah liquid atau cair. Kemudian ada aqua atau larutan. Yang keempat ada G, yaitu gas, ya. Nah, ini adalah 4 fasa yang terdapat pada persamaan reaksi kimia. Nah, perbedaan antara liquid dan aqua itu adalah kalau liquid itu hanya terdapat satu jenis zat saja. Kalau aqua itu di situ ada terdapat zat terlarut, ada zat pelarutnya. Jadi ada 2 jenis pelarut dan terlarut, gitu ya. Nah, selain itu kita perlu mengetahui yaitu zat pereaksi dan zat reaktan, ya. Contohnya seperti ini. Jadi jika ada zat A ditambah B itu menghasilkan C ditambah D. Nah, yang sebelah kiri tanda panah ini itu dikatakan adalah reaktan atau pereaksi. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, ya, C dan D ini, tadi A dan B itu reaktan. Sedangkan C dan D yang sebelah kanan ini, zat yang sebelah kanan atau zat-zat sebelah kanan tanda panah itu dikatakan adalah produk atau hasil reaksi. Nah, demikian, ya. Jadi nanti kita sudah mengetahui istilah-istilah yang ada pada persamaan reaksi kimia. Nah, kemudian untuk mempelajari persamaan reaksi, kita perlu mengetahui beberapa hal yang terbilang dasar dalam persamaan reaksi kimia, ya. Di sini misalnya contohnya ada H2SO4. Nah, itu maknanya artinya hanya itu, ini indeks, ya. Indeks di depan H itu artinya milik H itu hanya ada 2. S-nya itu di sini 1. Ya, kalau tidak ada tertulis berarti 1. 4-nya itu adalah milik oksigen, berarti oksigennya ada 4 buah. Jadi ini makna dari H2SO4. Kemudian bagaimana jika 2HSO4? Nah, ini maknanya 2 di depan suatu senyawa ini dinamakan adalah koefisien, ya. Jadi 2 itu dia milik bersama dari setiap unsur. Jadi 2 itu milik H, milik S, dan milik oksigen. Jadi indeks di setiap unsur itu akan dikalikan dengan koefisien. Misalnya hidrogen, ya. Kita cek, misalnya hidrogen itu 2 dikali 2 ke depan sini itu ada 4. Kemudian S ada 1 di sini dikali 2, S-nya ada 2. O-nya di sini ada 4 dikali ke depan itu 2, berarti oksigennya ada 8, ya. Ini hal dasar yang perlu kita ketahui untuk menyamakan persamaan reaksi nanti. Ya, demikian. Oke, ini contoh soal yang pertama untuk persamaan reaksi. Jika terdapat H2 dengan fase gas ditambah dengan oksigen yang berfase gas menghasilkan H2O berfase liquid, ya. Jadi di sini kita bisa ada beberapa reaksi itu yang bisa dicek dan langsung disetarakan. Ada yang memang harus diidentifikasi satu-satu. Nah, jika reaksi sederhana seperti ini bisa langsung kita setarakan pada reaksinya langsung, ya. Misalnya ini ada hanya 2, kemudian di kanannya hanya 2. Ini oksigen di kiri 1,
oksigen di kanan itu 1 ya. Sorry, ini O-nya 2 ya, karena oksigen 2. Nah, berarti hanya di kiri 2, H di kanan 2, O di kanan 1, dan O di kiri 2. Berarti hanya sudah setara, tapi oksigennya belum setara. Jadi kita bisa menyetarkan oksigen dengan cara menambahkan agar oksigen yang 1 ini menjadi 2 bisa dikali 2. Berarti 1 di oksigen ini dikali dengan 2 akan 2 ya. Sehingga oksigen di kirinya juga 2 dan sudah setara berarti ya. Nah, demikian. Jadi bisa langsung dicoba di reaksinya. Kita coba untuk soal yang kedua. Misalnya magnesium solid ditambah dengan HCl aqua menghasilkan MgCl2 dan H2 gas. Ini aqua ya. Di sini Mg di kiri itu 1, Mg di kanan 1, H di kiri 1, H di kanan 2, ya H-nya belum setara ya. Cl di kiri 1, Cl di kanan 2. Nah, Cl-nya juga tidak setara. Jadi kita bisa menambahkan Cl di kanan 2, ini Cl di kiri 1, kita bisa tambahkan 2 di sini. Nah, sekarang itu hanya berarti 2, Cl-nya juga 2. Apakah sudah setara? Nah, Cl di kanan 2, H di kanan juga 2, Mg di kanan 1, Mg di kiri 1 sudah setara ya, sama-sama sudah kiri kanannya sudah memiliki jumlah atom yang sama. Jadi persamaan reaksi itu bertujuan untuk menyamakan jumlah atom di kiri dengan jumlah atom di kanan. Kalau sudah setara, berarti kita sudah selesai. Next, misalnya kita coba lagi dengan aluminium solid ditambah dengan H2SO4 aqua menjadi Al2SO4 3 kali ditambah dengan H2. Ini gas ya. Ini bisa saja kita coba seperti tadi sesuatu gitu ya. Tapi saya akan memberikan alternatif cara yang kedua. Ya, jadi kita identifikasi sesuatu. Al di sini di sebelah kiri ada unsur Al, ada unsur H, ada unsur S, ada unsur O. Di kanan itu ada unsur Al, ada unsur H, ada unsur S, dan ada unsur O. Nah, Al di kiri itu jumlahnya 1, Al di kanan itu jumlahnya 2 ya. H di kiri itu jumlahnya berapa ini? 2. H di kanan coba kita lihat berapa? Juga jumlahnya 2. S di kiri itu jumlahnya di sini 1. Kemudian S di kiri itu, nah ini 1 itu di dalam kurung, di luar kurungnya ada 3. Ini 3 itu adalah milik S dan O yang di dalam kurung ini ya. Jadi ini dikali dengan 3. Jadi S-nya itu ada 3. Oksigen di kiri itu ada 4. Nah, ini sama ya, oksigen di dalam kurung ada 4, di luarnya ada 3 dikali 4 kali 3 12. Coba kita lihat di sini ya, Al belum setara, S juga belum setara, dan oksigen juga belum setara. Ya, kita bisa memilih dengan unsur yang paling sederhana biasanya. Nah, kalau di sini itu semuanya sederhana ya, tidak ada yang misalnya di sini terdapat suatu molekul H ditambah dengan molekul H, tidak ada. Jadi sama-sama hanya satu jenis, hanya di satu molekul saja. Jadi kita bisa langsung menyetarkan yang mana saja ini. Kita coba dari Al. Jadi Al di kanan 2, kemudian Al di kiri 1, kita bisa mengkalikan 2 ya. Jadi Al di kanan sudah 2. Nah, kita update. Jadi Hal ini sekarang jadi 2 ya. L-nya 2. Kemudian H-nya sudah setara, kita beralih ke sulfur, ke S. S di sini 3. Nah, kemudian S di sini kita kali 3 ya. Kita update. Jadi H sekarang itu ada 3 kali 2 yaitu 6. Jadi H di sini ada 6.
kemudian S, dan O-nya juga berubah ya. Kita hapus dulu. Jadi H itu 6, kemudian S-nya ada 3 ya. Kemudian O-nya 4 dikali 3 ada 12. Oke, kita cek lagi. Nah, S-nya sudah setara. Kemudian yang belum setara yaitu hidrogennya ya. Berarti ya di sini di kiri sudah 6, di kanan itu masih 2. Nah, berarti 2 ini dikali berapa supaya 6? Ya, 3 ya. Nah, kemudian kita perbaiki, berarti di sini hanya sekarang sudah 6. Oke ya. Kita coba contoh soal yang keempat, yaitu NaOH tambah dengan H2SO4 menghasilkan Na2SO4, kemudian ditambah H2O ya, ini H2O nya liquid, Na2SO4 itu aqua, ini itu aqua, kemudian NaOH nya aqua juga ya. Oke, kita identifikasi saja ini supaya lebih kelihatan ya, yaitu ada unsur Na, ada O, ada H, ada S. Di sini juga ada Na, ada oksigen, ada H, ada S. Na di sebelah kiri itu jumlahnya 1, oksigennya itu ini di sini mau senyawa yang pertama 1, senyawa yang kedua itu 4. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian H-nya itu di sini 1. Kemudian H di sini 2, 1 tambah 2, 3. S-nya sebelah kiri ada 1. Na sebelah kanan itu ada 2 ya. Na di sebelah kanan ada 2, oksigennya yang pertama ini ada 4, kemudian ini ditambah dengan 1 ya. Kemudian H itu ini 2, kemudian S-nya itu 1 ya. Oke, jadi kalau misalnya ada oksigen di 2 senyawa yang berbeda, jadi kita tambahkan saja 1 tambah 4 seperti itu ya. Jadi kita cek di sini, kita sederhanakan dulu unsur-unsur yang lebih sederhana. Misalnya seperti ini Na ya. Na sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2. Jadi Na ini tidak ada terdapat pada 2 senyawa. Jadi dia cuma terdapat pada 1 senyawa di sebelah kirinya. Itu maksudnya senyawanya lebih sederhana seperti S. S itu terdapat pada hanya 1 senyawa saja di sebelah kiri. Jadi tidak terdapat pada 2 buah senyawa di kiri ini. Jadi hanya salah satu saja. Ini artinya senyawa yang sederhana. Jadi kita menyetarakan senyawa-senyawa yang sederhana saja dulu seperti Na dan S. Jadi kita setarakan Na, misalnya di kanan sudah ada 2, di kiri kita setarakan 2 dengan cara mengkalikan 2 ya, supaya 2. Jadi dengan kita menambahkan 2 NaOH, jadi kita harus update lagi nih ya. Kita update, Na nya sekarang jadi 2 ya. Oksigennya juga berubah ya, oksigen di molekul pertama, H di molekul pertama juga ikut berubah ya. Kita update. Jadi Na sekarang di kiri itu ada 2, O-nya juga ada 2, sedangkan H-nya itu ada 2 juga yang molekul senyawa pertama. Ini kita hapus totalnya, jadi 2 tambah 4 akan berubah. Kemudian 2 tambah 2 juga sudah berubah ya. 2 tambah 4 6, 2 tambah 2 4. Oke, ini adalah yang sudah kita update. Kemudian kita cek lagi, Na sudah setara, kemudian ini belum ada totalnya ya. Kemudian oksigennya belum ya, H-nya juga belum, S-nya sudah setara. Oke, kita setarakan sekarang adalah hidrogennya misalnya. Di sini sudah ada hidrogennya 4, di kanannya baru ada 2. Nah, kita bisa mengkalikan 2 supaya di kanan juga 4. 2 kali 2 4 ya. Jadi ini ada 2 yang berubah, ada H dan ada O. Ya, kita update. Jadi molekul yang kedua sebelah kanan ini ya, molekul yang kedua sebelah kanan itu letaknya di sini ya. Oke, untuk oksigen, dan untuk H itu letaknya di sini. Oke, kita update ya. Ini kita hapus dulu. Berarti yang sekarang H-nya sudah berubah dan oksigennya juga sudah berubah.
totalnya juga sudah berubah. Oke, berarti hanya sekarang ada 4 ya. Kemudian oksigennya sekarang yang pertama tetap 4, kemudian yang kedua itu ada 1 dikali 2 yaitu 2. Berarti 4 tambah 2 itu 6. Berarti oksigennya 6, hanya 4, dan S-nya 1, sudah setara ya. Misalnya kita coba lagi nih, kita mau coba untuk contoh soal yang kelima, itu ada Ca buka kurung OH 2 kali tambah dengan H3PO4 menjadi Ca3PO4 2 kali ditambah dengan H2O. Ya, ini lebih rumit lagi ya senyawanya, jadi kita bisa lebih mudah dengan identifikasi daripada kita coba-coba dan akan lama hasilnya. Jadi kita identifikasi saja. Ca ada unsur oksigen, ada unsur H dan unsur P. Di sini juga ada Ca, oksigen, H dan P. Ca di sebelah kiri itu ada 1 buah. Oksigennya di senyawa yang pertama itu ada 2, ditambah dengan senyawa kedua sebelah kiri ada 4, totalnya adalah 6. H di sebelah kiri itu ada ini 1 ya dikali 2 ya karena dalam kurung. Ya 2 ditambah H di sini ada 3. 2 tambah 3 5 ya. P di sebelah kiri ada 1 ya. Nah, sekarang kita identifikasi yang kanannya. Ca-nya di sini ada 3. Oksigennya di sini 4. Nah, jangan lupa dikali 2 yang di luar kurung. Nah, ini adalah milik semua yang di dalam kurung. Jadi 4 kali 2 8. Nah, kemudian molekul satu lagi cek ada nggak oksigennya? Oh, ada ternyata ini ya 1. Berarti 9. H sekarang ya. Molekul pertama ini nggak punya H, sebelah yang satunya lagi ada 2 buah H. P-nya ada berapa? 1 dikali 2 ya. Jangan lupa dikali 2 yang di luar kurung berarti ada 2. Nah, di sini molekul yang sederhana itu adalah Ca dan P ya. Kalau oksigen kenapa tidak dibilang molekul sederhana? Karena di sini kan dia ada tambah-tambahnya ya, ada 2 molekul oksigen di 2 senyawa yang berbeda. Nah, ini dikatakan tidak sederhana. Jadi yang kita sederhanakan yang tidak pakai tambah-tambah seperti ini dulu gitu supaya mudah. Boleh Ca, boleh P. Ya, kita pilih yang mana nih? Kita pilih Ca misalnya. Di sini Ca-nya di kanan ada 3. Di kirinya ada 1 supaya 3 dikali 3 juga. Oke ya, sekarang kita update. Nah, kita update yuk. Apa aja yang berubah pasti ada di unsur ini. Ada Ca, O dan H. Berarti yang berubah itu Ca, O di senyawa pertama berubah, kemudian H di senyawa pertama juga berubah, sehingga totalnya juga berubah ya. Demikian. Tidak susah ya teman-teman. Ini kita harus sering latihan. Jadi kalau sering latihan akan terasa mudah. Gitu ini. Kemudian Ca-nya berarti di sini 3, oksigennya ini jangan lupa ya, ini dikali 2 dulu, ada 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu 6. Hanya begitu juga 1 dikali 2 ada 2, 2 kali 3 ke depan ada 6. 6 kali 4 berapa? Ayo berapa 6 kali 4? 24 ya. Kemudian 6 kali 4 6 tambah 4 10. Nah, 6 tambah 3 9 ya. Oke, kita cek lagi yuk. Sekarang kita setarakan P-nya ya. Di kanan P-nya ada 2, di kirinya P-nya masih 1 ya. Kita kali 2. Kita kali 2 yuk. Nah, berarti sekarang P-nya ada 2. Kita update. Nah, yang berubah itu ada P, H, dan O yang berubah ya. P-nya yang berubah. P berubah di sebelah kiri, kemudian H molekul kedua sebelah kiri berubah. Kemudian molekul kedua oksigennya juga berubah, totalnya sehingga berubah. Oke ya. Berarti hanya sekarang ada 6. P-nya ada 2,
oksigennya. 4 dikali 2 adalah 4. 8 tambah 6 berapa nih? 14. 6 tambah 6 12. Oke. Yuk kita setarakan lagi. Sekarang kita akan beralih menyetarakan H dan O. Oke ya, kita lihat di sini. Hanya di sini ada sebelah kiri udah 12. Nah, gimana nih H di kanan? Itu masih 2. Jadi kita kali berapa supaya 12? Kita kali 6. Ya, 6 dikali 2 akan 12. Jadi di sini ada unsur H dan O. Jadi H dan O-nya harus diupdate. Kita update yuk. Nah, H dan O di molekul kedua berubah. Ini berubah. Jadi totalnya juga berubah. Ya. Sebentar kita pilih dulu. Nah, ini oksigen di molekul kedua ini jadi 6. Hanya itu udah 12. Nah, ini 8 tambah 6 jadinya 14. Ini demikian. Udah setara ya. Jadi ini adalah hasil penyetaraannya kalau kita mengidentifikasi satu-satu. Jadi lebih terarah. Bismillah, ini contoh soal yang ke-6. Yaitu di sini ada NH3 ditambah dengan oksigen ya. NH3 itu fasanya adalah gas ditambah dengan oksigen itu juga gas, kemudian NO2 juga gas, ditambah H2O gas. Oke, yuk kita setarakan yuk. Kita identifikasi dulu ada unsur apa aja. Ada N, ada H, dan ada O. Di kanan juga N, H, dan O. N di kiri itu 1, H di kiri itu 3, O itu 2 ya. N di kanan itu 1, O, H dulu ya, H itu 2, kemudian O ini ada terdapat pada 2 senyawa, jadi kita buat terpisah yaitu 2 ditambah 1. Oke ya. Nah, 2 tambah 1 berapa nih? 3 ya. N-nya udah setara, yang belum itu adalah H dan O. Seperti biasa kita biasa menyetarakan unsur yang paling sederhana dulu ya. Jadi di sini yang sederhana itu N dan H-nya. N-nya udah setara, jadi kita setarakan H aja dulu ya. Jadi H di kiri itu 3, H di kanan itu 2 ya. Tinggal setara ya. Jadi kita di kanan itu kita kali 3. Nah, sehingga di kiri nanti itu akan menyesuaikannya ya. Yuk kita update. Di sini karena ada unsur H dan O, yang kita update adalah H dan O ya. Kita update. H-nya itu berubah. O di molekul kedua ini kan molekul 2 sebelah kanan ya, berubah sehingga totalnya juga berubah. Berapakah ini? H-nya itu 2 dikali 3 6. Sorry. 6. Kemudian oksigennya 1 dikali 3 3. 2 tambah 3 5. Sekarang di sebelah kiri itu akan kita update hanya dulu ya, menyesuaikan. H di kanan udah 6, di sini hanya 3 kali berapa? 6, 3 kali 2 ya. Jadi 6 juga 3 kali 2. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini berarti kita kali 2. Oke, yang berubah N dan H-nya ya. N dan H-nya kita update lagi. Nah, N-nya sekarang berapa tuh? H-nya juga. N-nya menjadi 2 ya. Nah, ini sekarang 2, hanya 3 kali 2 6. Oke. Jadi sudah setara, tinggal O-nya nih. Nah, O di kiri itu 2, sedangkan O yang di kanan itu ada 5. Ya, gimana itu caranya? Oh, sorry, ini N-nya jadi nggak setara ya. N di kanan jadi tidak setara. Jadi N di kanan menjadi 1 dan N di kiri menjadi 2. Kita setarakan dulu ya. Jadi N di kanan supaya 2 dikali 2. Nah, sekarang kita update N dan O-nya. N-nya sekarang adalah 2 ya. N-nya sekarang 2. Sedangkan O-nya 2 kali 2 ini menjadi 4 ya. Di molekul pertama itu O-nya adalah 4.
4 tambah 3 itu menjadi 7 ya. Kita hapus, kita rubah menjadi 7. Oke. Berarti yang belum setara adalah oksigen. Nah, oksigen di kiri masih 2. 2 kali berapa ya 7? Yaitu itu harus menggunakan 1/4. Jadi 2 dikali 7 dibagi 2. Oke. 2 dikali 7 dibagi 2, yaitu dapatnya 7. Berarti sekarang 2 di kiri itu sudah menjadi 7 ya. Oke. Berarti sudah setara kiri dan kanan.